Halo, kami dari kelompok 5 kali ini akan mereview game, yaitu game 2048. Misi yang kami dapatkan adalah misi untuk membuat video review dari sebuah coding game yang sudah ada dan sudah dibuat oleh orang lain. Sehingga, dalam pembuatannya, kami berproses dan bertahap, sehingga pengajian kami terstruktur, dan hasil yang kami dapatkan dari misi ini yakni berupa video. Pada tahap pertama, kami melakukan sebuah brainstorming dengan mencari beberapa jenis web yang menawarkan coding game. Setelah sekian lama kami mencari, akhirnya kami menemukan coding game yang cukup menarik, yakni game 2048. Tahap kedua kami adalah memastikan bahwa coding yang kami pilih dapat di-run dan dimainkan sampai akhir. Setelah itu, kami memulai analisa coding dan menilai dari beberapa bidang seperti output game, mengenai kelebihan dan kekurangan dan beberapa hal yang mungkin perlu diimprove dari game tersebut. Kami melakukan misi ini dengan latar belakang melakukan tugas coding selama beberapa pertemuan yang membuat kami familiar dengan struktur dan game-game yang bisa dibuat oleh coding Python, simple maupun yang kompleks. Oleh karena itu, kami memilih game 2048, sebuah game yang dimainkan oleh banyak orang sebagai subjek review kami, dengan tujuan memberi para penonton pandangan yang lebih dalam ke coding dan aspek-aspek yang membuat sebuah game menarik untuk dimainkan. Setiap kegiatan yang kita lakukan tentu memiliki tingkat tantangan yang berbeda-beda. Seperti tantangan yang kami temukan pada misi ini, yakni sulit menemukan permainan yang seru. Seringkali permainan yang kami temukan cara bermainnya mirip-mirip, sehingga menurut kami kurang menyenangkan jika kami hanya mereview permainan yang sering ditemukan. Selain itu, di website yang kami temukan tidak memiliki kode red, sehingga harus kami ketik ulang agar coding yang kami tulis dapat berjalan dengan baik. Ketika kami melakukan percobaan terhadap permainan ini, maka tantangan yang muncul yakni kami harus menggunakan strategi dan pemikiran yang logis agar tidak mudah kalah dan terus memainkannya hingga mencapai 2408. Banyak game yang beberapa waktu lalu telah populer di kalangan pelajar. Salah satunya adalah game 2048, game yang bersifat online dan mengandalkan angka dalam permainannya. Pemain perlu untuk mendekatkan angka yang sama sehingga kedua angka itu akan bergabung dengan bobot yang telah ditambahkan. Sebagai contoh, mendekatkan angka 2 dan 2, maka setelah bergabung akan menjadi 4. Lalu mendekatkan angka 32 dengan 32, maka akan bergabung menjadi angka 64. Nah, dengan menjadi populernya game ini, beberapa platform telah membuat permainan ini menjadi permainan offline yang dapat dimainkan tanpa terhubung Wi-Fi atau jaringan internet lainnya. Permainan inilah yang kami pilih untuk menjadi bahan coding yang akan kami bahas pada penilaian informatika kali ini. Coding game 2048 yang kami gunakan ini merupakan salah satu coding dari platform Python yang mana merupakan platform yang kami gunakan pada pembelajaran informatika pada kelas 11 ini. Goal dari game ini adalah untuk menyelesaikan permainan sampai terbentuk angka 2048 pada penjumlahan dari setiap angka. Coding ini menggunakan Tkinter Library untuk membuat GIU, juga diimplementasikan menggunakan dua classes yaitu board dan game. Dalam penggunaannya, coding untuk board memiliki fungsi untuk membuat game board dengan memanggil elemen game dan mengupdate game state. Game ini memiliki tampilan dengan 4x4 grid dengan semua baris dan kolom memiliki label. Untuk mengupdate game, digunakan state seperti reverse, transpose, compress grid, merge grid, random cell, can merge, dan paint grid. Pada bagian game class, digunakan untuk mengendalikan logika game dengan memulai game, set angka pada game, dan menentukan arah pada angka saat pemain memencet tombol atas, bawah, kanan, dan kiri. Game dengan dua dimensi ini akan terus mengupdate board dengan compressing setiap kolom dan baris, merging dengan value yang sama, dan menambah angka 2 yang akan keluar pada kolom dan baris yang acak. Permainan ini sangat menyenangkan dan tidak memiliki banyak aturan sehingga dapat dimainkan oleh beberapa kalangan umur. Bagi beberapa orang, game ini tentu terlihat mudah karena hanya dengan menggeser kotak yang akan bergerak ke segala arah. Tetapi jangan lupa, game ini memiliki mekanik yang berbeda, sehingga kita sebagai pemain harus mengerti strategi yang akan digunakan. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan yang bisa kami dapatkan, yaitu di setiap permainan, terutama permainan yang bersifat umum, tentu terdapat kelebihan maupun kekurangan. Seperti di game 2048 ini, dia memiliki beberapa kelebihan seperti karena game ini tuh kan dibuat dengan coding, sehingga walaupun tidak ada internet ataupun wifi,
kalian tetap bisa memainkan game ini dengan cara langsung di run saja. Karena ya belum tentu semua orang memiliki paket data di luar rumah kan, karena biasanya kita pakai internet wifi gitu kan di rumah. Jadi kalau misalkan siapa tahu kuotanya habis nih di luar tapi bosen, nah kita bisa main ini. Maka akan cocok apabila dimainkan di saat HP tidak memiliki internet yang sambung. Permainan ini dapat dilakukan oleh orang yang berasal dari berbagai kalangan usia. Walaupun tentu anak-anak tidak terlalu mengerti mengenai game ini karena butuh sedikit logika. Namun, dikarenakan cara mainnya yang mudah, maka dapat dilakukan oleh siapa saja. Mudah ini gimana sih? Nah, mudah ini tuh tinggal diklik kanan kiri gitu sih sebenarnya. Jadi ya termasuk mudah. Di akhir dari game ini, ketika pemain sudah mencapai 2048, maka akan muncul tulisan bahwa kalian sudah menang. Sehingga, kita tahu kapan harus berhenti dan mengulang kembali game ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sama halnya dengan permainan ini, yakni game ini tidak memiliki sistem scoring, sehingga kita tidak bisa menghitung skor seperti pada permainan 2048 yang bisa ditemukan online. Selain itu, tidak memiliki catatan high score juga. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan kapan pemain sudah melewati kemampuannya yang sebelumnya. Game ini juga tidak memiliki suara atau efek apapun, sehingga merupakan game yang kurang menarik. Terlebihnya saat memainkannya dalam waktu yang lama. Musik juga tidak ada pada game ini sehingga cukup sunyi. Beberapa tiles, contohnya tiles nomor 8 dan 16 memiliki warna yang sangat mirip, sehingga sulit untuk membedakannya hanya lewat warna. Tentunya akan lebih mudah untuk mengetahui nomor apa yang perlu digabungkan apabila warnanya sama. Oleh karena itu, kesamaan antara 8 dan 16 ini membuatnya sedikit membingungkan. Dan yang terakhir, permainan ini tidak endless. Dalam maksud, permainan akan berhenti pada saat mencapai angka 2048, dan pemain harus mulai dari awal bila ingin berlanjut main. Bila kita melihat game online 2048, ada opsi untuk melanjutkan permainan sampai mendapat tiles di atas angka 2048. Dari kekurangan yang telah kami paparkan, tentunya kami tidak hanya akan memberitahu, tetapi juga akan memberikan solusi kepada pembuat game sehingga game yang akan dibuat lagi nantinya dapat lebih maksimal. Menurut kami, dalam sebuah game perlu adanya sebuah scoring system dan high score, sehingga pemain tidak hanya asal bermain, tetapi ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut juga dapat menambah ketertarikan pemain untuk terus bermain. Lalu, untuk menambah perasaan senang pada saat memainkan game ini, dapat ditambahkan sound sebagai background agar game dapat terasa lebih menegangkan. Selanjutnya, dapat membuat lebih banyak variasi warna pada setiap angka agar setiap warna dapat memiliki ciri khas masing-masing dan tidak sama yang akan mempersulit dapat dibedakan. Terakhir, untuk memperpanjang durasi permainan ini dapat dibuat endless sehingga setelah 2048 dapat terus bermain dan tidak berhenti pada angka itu saja. Terima kasih telah menyaksikan review game kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berkesan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.